Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minbi. Wah, pasti pada bertanya-tanya ya karena ada wajah baru nih di sini. Karena aku pun sendiri baru. Untuk perkenalan diri dulu deh kayaknya. Perkenalkan, nama aku Nur Sofiatul Fitra. Minbi boleh panggil aku Pia. Dan kita masih dalam program Katanya Nyatanya gitu. Dan hari ini aku nggak sendirian karena udah ditemenin sama kakak cantik ya. Dan juga tentunya luar biasa pada sore hari ini akan menemani kita berbincang-bincang di sini. Ada siapa nih? Ya, selamat sore teman-teman Mimbi. Weh, teman-teman atau adik-adik nih ya? Teman-teman. Serasa muda ya. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Alti Dahanugra, boleh dipanggil Kak Alti biar lebih mendekatkan diri pada yang muda-muda ya. Saya dari perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Terima kasih teman-teman Mimbi. Semoga apa yang nanti kita sampaikan di sini mungkin ada hal-hal yang bisa bermanfaat ya. Yuk. Oke, Kak Alti, selamat datang di podcast kami. Tentunya juga kita di sini sebagai media edukasi buat remaja-remaja ya, Sobat Minbi ya. Karena memang selalu akan ada podcast berhubungan dengan remaja juga nih Kak. Dan hari ini aku mau nanya dulu nih Kak, keseharian kayaknya nanya kabar dulu nggak sih? Iya. Oke, kabarnya hari ini gimana Kak? Tapi kalau dilihat dari tampangnya bahagia banget ya Sobat Minbi ya. Harus bahagia ya. Semangat dan luar biasa ya. Oke, Kak Alti, kalau boleh tahu kesehariannya nih saat ini itu seperti apa gitu? Keseharian kalau Kak Alti biasalah ya, sebagai aparatur sipil negara ya kan, abdi nusa dan bangsa. Biasanya Kak Alti sih di BKKBN Riau lebih kepada fokus kepada kegiatan penurunan stunting, lebih kepada pencegahan penurunan stunting seperti itu. Jadi kita memang lebih banyak berbicara bagaimana program percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau. Iya, oke. Menurut ini sih Kak, menarik sih kalau kita bahas soal stunting gitu ya. Karena baru-baru ini nih Kak, ada teman Pia yang bilang gini, "Ih Pia, kamu pendek banget, kayaknya kamu stunting deh." Hah? Aku pendek stunting gitu, kok bisa gitu? Ada statement aku pendek terus aku stunting gitu Kak. Itu kira-kira kenapa tuh Kak? Betul, Via dan teman sobat-sobat Mimbi, terkadang kita sering kalau udah lihat teman kita pendek langsung bilang ya, stunting tuh gitu ya. Jadi mungkin kita kembalikan dulu pada per definisinya. Jadi stunting itu adalah suatu kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan pada seorang anak, terutamanya pada masa periode 1000 hari pertama kehidupannya, di mana ini akan berdampak pada proses bertumbuh dan berkembangnya. Jadi ditandai dengan pastinya yang namanya anak stunting itu pasti pendek. Tetapi tidak semua anak pendek itu stunting. Oh, berarti dia belum kategori anak yang stunting ya. Jadi kalau kita berbicara stunting Pia, itu harus ada dua hal, yaitu selain dia pendek, tetapi dia juga kurang cerdas. Jadi kita berbicara terkait masalah postur atau tinggi badannya, juga kita berbicara pada masalah kognitifnya gitu. Jadi jangan hanya lihat pendeknya. Oh, berarti kalau stunting ini dia tidak hanya berpengaruh soal fisiknya ya Kak. Kalau dalam segi mental, emosionalnya seperti apa Kak biasanya? Jadi lebih kepada masalah kognitif, jadi perkembangan kecerdasannya. Nah itu kenapa stunting ini kan sekarang heboh sekali kita kan, benar-benar up to date sekali masalah stunting ini. Jadi hampir semua lintas sektor itu rata-rata ngomongin soal stunting. Bukan hanya BKKBN, Dinas Kesehatan, semua lini sekarang bicara, baik mau sektor pemerintah maupun swasta. Itu. Jadi memang terkait stunting ini Sobat Mimbi, bahwa kita berbicara masalah kualitas. Nah gini, jadi kalau anak dari mulai periode 1000 hari pertama kehidupannya itu bermasalah, biasanya penyebab paling utama dan terutama adalah masalah gizi buruk. Nah begitu dia bermasalah di 1000 hari pertama kehidupannya dan berdampak akhirnya dia menjadi stunting, maka ini anak akan menjadi sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Oke, dan ada juga nih Kak, sekarang kan topik kita lebih ke ini Kak, sadari anemia untuk salah satu
cara untuk pencegahan stunting gitu. Anemia sama stunting kan kayak apa hubungannya sih gitu? Baik-baik saja. Iya, kayaknya baik-baik aja ya. Tidak ada terjadi pertumpahan darah di sana. Boleh Kak? Iya. Boleh. Jadi seperti ini Pia, bahwa stunting ini tadi seperti Kakak jelaskan tadi kan dia lebih kepada proses 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi dari mulai dari bayi itu dalam kandungan hingga bayi itu anak itu tersebut berusia 2 tahun. Nah, sekarang kita berbicara pada level pencegahan. Nah, kalau pada level pencegahan itu kita harus mulai mencegah stunting ini dari hulu. Artinya apa? Dimulai dari remaja. Kenapa remaja? Karena remaja adalah calon orang tua. Nah, jadi kalian aja mau nikah pasti prewed kan, gitu. Nah, jadi kalau kita mau memasuki usia pernikahan, tentunya kita harus siapkan prekonsepsi. Nah, anemia, kenapa nih hubungannya dengan stunting? Ternyata anemia pada remaja putri itu berpengaruh besar. Nantinya beresiko untuk melahirkan anak-anak yang bisa jadi beresiko stunting. Maka dari itu khususnya remaja putri harus terhindar dari anemia agar nantinya begitu dia memasuki usia pernikahan dan menikah dan menjadi seorang ibu, di mana di rahimnya akan tumbuh dan berkembang sesosok anak manusia itu gitu ya. Jadi dia terlahir dengan sehat dan cerdas. Berarti emang biasanya anemia ini kebanyakan wanita ya Kak? Dan mungkin tidak terkecuali juga ya untuk terkenanya itu pria. Kayaknya aku ada pertanyaan yang sedikit ini deh Kak. Kalau seandainya nih seorang remaja pria yang terkena anemia dan ketika itu dia menikah dengan seseorang dan istrinya ini sudah hamil gitu, apakah istrinya ini bisa melahirkan anak yang stunting dari seorang pria yang anemia itu? Seperti apa Kak? Siap. Jadi kalau anemia ini pada laki-laki dia tidak berdampak langsung nih terhadap lahirnya anak yang beresiko stunting. Jadi anak beresiko stunting ini lebih berhubungan dengan si ibu. Jadi ibu yang anemia itu bisa melahirkan anak yang beresiko stunting. Tetapi kalau untuk si laki-laki lebih kepada kesehatan dirinya. Jadi kita pada laki-laki itu lebih kepada kalau di level remaja kita namanya persiapan prekonsepsinya itu mempersiapkan kualitas spermanya. Karena terjadinya seorang anak itu kan ada pertemuan nih antara sel telur dan sel spermanya. Kita maunya yang berkualitas. Bener banget. Nah, jadi kalau biasanya yang kita bicarakan kalau pada laki-laki ini biasanya persiapan kita sebelum menuju ke pernikahan itu 3 bulan. Istilah kita catin ya, calon pengantin. Itu 3 bulan sebelum menikah. Nah, harapannya si laki-lakinya paling tidak stop merokok dulu deh. Nah, gitu ya. Itu minimal lah ya. Ini yang paling susah ya Kak zaman sekarang. Minimal stop merokok dulu deh 3 bulan. Kenapa? Agar spermanya berkualitas. Kalau nanti spermanya berkualitas, harapannya kolaborasi antara sperma dan sel telur yang berkualitas tadi akan menghasilkan zigot yang berkualitas. Bener banget. Kak, kalau seandainya seorang remaja putri ini sudah teridentifikasi anemia gitu ya, terus apa sih yang harus dia lakukan agar anaknya itu tidak menjadi anak yang stunting gitu? Maka dari itu Pia, kita itu harus berencana. Bener banget. Jadi kita harus berencana. Begitu calon pengantin akan memasuki usia pernikahan, dia harus rencanakan dulu. Ini saya mau punya anak nih misalnya ya. Jadi kita harus memeriksakan kondisi tubuh kita dulu. Nah, di BKKBN kita punya program yang namanya pencegahan stunting dari dulu. Harapan kita semua catin itu 3 bulan sebelum menikah itu sudah melakukan screening. Apa yang harus di screening? Minimal 4 saja. Mulai dari hemoglobinnya, anemia atau tidak, tinggi badannya, berat badannya, serta lingkar lengan atas, terutama bagi remaja putri. Karena kalau lingkar lengan atas kurang dari 23,5 dan HB-nya kurang dari 12, ini seorang remaja putri ini kalau langsung hamil maka dia beresiko untuk melahirkan anak yang beresiko stunting. Kak.
Kalau remaja putri itu lebih sering kayak diet gitu loh Kak. Iya, kayak diet misalnya makan Ampera ya kan. Makan Amperanya sebungkus untuk 2 hari. Oh enggak ya. Sebungkus untuk misalnya pagi sama siang gitu ya kan. Apakah boleh remaja itu makan Ampera setiap hari atau perlu nggak sih remaja itu kayak makan makanan yang bergizi gitu? Jadi kalau dulu Via mungkin kalau zaman-zaman Via kecil kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Iya, itu kayak gitu. Sekarang kita bicaranya namanya gizi seimbang. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak bicara lagi 4 sehat 5 sempurna. Kita bicaranya gizi seimbang. Artinya apa seimbang? Baik dari segi karbohidrat, protein, mau sayuran, mau buahan silakan saja tetapi seimbang. Nah, remaja putri nih pingin diet boleh, tapi dietnya yang jelas. Dietnya yang konsultasi, jangan asal diet gitu lah kan. Ya seperti tadi ya, makan 1 bungkus bagi 2 hari ya. Bagi 2 hari ya. Yang ada kan kelaparan gitu. Nanti jadinya hipoglikemi, malah pingsan-pingsan gitu ya. Itu sebenarnya dapat 2 poin sih Kak. Yang pertama itu hemat gitu ya. Yang poin keduanya dapat kurus gitu. Habis hemat, habis itu masuk rumah sakit. Agak tidak hemat ya jadinya. Oke Kak, Kakak kan notabene seorang bisa kita bilang ASN gitu ya, aparatur sipil negara. Bisa mungkin kita ceritakan kepada Minbi yang ada di rumah, apa sih upaya pemerintah atau kerjasamanya dengan bidang yang lain gitu, terkhusus untuk BKKBN itu sendiri? Apakah ada kerja sama khusus dengan pemerintah yang lain atau mungkin pemerintah swasta dalam upaya pencegahan stunting ini Kak? Baik, terima kasih. Terkait pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau, itu kita programnya itu via sangat kolaboratif sekali. Ya, jadi kita sangat kolaboratif sekali baik dari pemerintahan, lintas sektor maupun swasta. Nah, kita juga punya program yang terbaru itu via namanya Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Wow, gimana tuh Kak? Jadi ini suatu gerakan kita harapkan baik dari individual maupun swasta maupun pemerintah mau membantu anak-anak yang beresiko stunting. BKKBN kita punya data jumlah atau by name by address anak-anak yang beresiko stunting seprovinsi Riau yang dapat dijadikan sasaran untuk kita jadikan sasaran untuk Bapak Asuh Anak Stunting ini. Dan baru-baru ini dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang ke-29 Provinsi Riau, kita BKKBN melalui kerjasama dengan Pertamina Hulu Rokan yang juga dimediasi dimediasi oleh PKBI Provinsi Riau, kita mendapatkan juara 3 dengan donatur terbanyak tingkat nasional. Ya alhamdulillah. Jadi kerjasama kita pemerintah dan swasta difasilitasi oleh PKBI Provinsi Riau sangat harmonis sekali, sehingga kita di Provinsi Riau itu PHR itu menjadi Bapak Asuh untuk 100 anak beresiko berarti stunting. Memang istilahnya semua aspek di Provinsi Riau sudah benar-benar mendukung ya Kak ya. Dan kita doakan juga semoga angka stunting kita benar-benar cepat penurunannya. Targetnya 14% di 2024. 14%. Kalau sekarang kira-kira berapa persen nih Kak kita angkanya? Sekitar Provinsi Riau di 22,5%. Jadi kita masih punya target di tahun 2024 itu diturunkan sampai level di 14%. Jadi menurunkan ini bukan serta-merta dengan kita kasih makanan sehat langsung jadi nggak stunting. Tidak demikian ya. Jadi stunting itu kan proses jangka panjang akibat dari kekurangan gizi yang jangka panjang. Nah, maka dari itu tentu proses yang paling utama yang kita lakukan adalah di level pencegahan. Maka dari itu nih sobat-sobat Mimbi, tolong sebelum kita memasuki usia pernikahan persiapkan dirinya. Ini masih remaja-remaja kan? Masih remaja. Gitu ya. Jadi persiapkan dirinya untuk menjadi orang tua agar dapat melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Bener banget. Semoga remaja-remaja sobat Minbi itu benar-benar remaja ya. Remaja tulen, tidak remaja jompo gitu ya. Oke, Kak, mau nanya lagi nih Kak. Kemarin pernah dengar juga tentang pola asuh itu juga berpengaruh untuk stunting gitu Kak. Itu kira-kira kenapa ya Kak? Jadi terkait pola asuh tadi Kakak kan singgung terkait pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan.
Jadi kita prosesnya tuh kan pencegahan stunting ini mulai dari hulu, dari remaja. Setelah remaja dia memasuki usia pernikahan dan akhirnya menjadi pasangan usia subur, dia hamil dan melahirkan anak. Nah, bagaimana dia mengasuh anaknya sampai dengan usia 2 tahun itu adalah periode emas. Ya, jadi kita sebut 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun itu adalah periode emas. Maka pola pengasuhan sangat berpengaruh di sini. Bagaimana seorang ibu atau orang tua itu mengasuh anaknya. Anak-anak kita tidak cukup dikasih makan saja. Bener banget. Jadi untuk menciptakan istilahnya kita melahirkan anak-anak yang berkualitas itu 3 hal yang harus dilakukan. Memberikan makanan atau gizi yang seimbang, yang kedua kasih sayang yang cukup, yang ketiga pendidikan atau stimulasi yang terbaik. Kolaborasi ketiga hal inilah yang akan nantinya anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat dan cerdas. Itu dia. Ya, Sobat Mimbi ya. Ingat ya Sobat Mimbi ya. Jangan hanya prewedding ya, prekonsepsinya dipersiapkan juga. Emang kalau prewedding tuh salah satu hal yang penting juga, tapi ternyata ada hal yang tidak kalah penting ya Kak ya. Kak mau tanya juga nih Kak, mungkin ini juga khusus pesan khusus untuk Sobat Mimbi yang ada di rumah sih Kak. Kalau seandainya nih Sobat Mimbi yang ada di rumah ini belum tahu gitu Kak informasinya teman-temannya yang lain, itu gimana cara kita mengedukasinya sebaiknya Kak, bagi seorang remaja gitu, mengedukasi teman kita agar mereka menyadari anemia itu sendiri. Apakah ada sejenis tesnya untuk tes HB-nya atau seperti apa Kak? Atau difasilitasi barangkali Kak? Kalau untuk saat ini, untuk tahun ini, karena program ini memang baru kita luncurkan di tahun ini, pencegahan stunting dari hulu, itu memang diharapkan semua remaja-remaja atau calon pengantin itu melakukan screening 3 bulan sebelum pernikahan. Memang secara langsung bahwa itu difasilitasi oleh pemerintah mungkin tidak, tetapi itu tidak mahal kok. Silakan datang ke puskesmas terdekat, cek HB itu nggak mahal. Kalau saya tak salah nih, kalau saya tak salah ya, berhubung saya nggak di puskesmas, paling 10 sampai 20 ribu. Ya, kita sudah bisa memeriksakan hemoglobin kita itu pada posisi normal atau tidak. Ya, jadi istilah Pak Hasto ya, Pak Hasto itu adalah Dr. Hasto, Kepala BKKBN kita prewedding bisa habis ratusan juta gitu ya. Masa periksa 10.000 tentang HB kita nggak mau gitu loh. Kelihatannya murah tapi manfaatnya mahal gitu ya. Mahal. Ini yang harus kita, makanya terus ayo sobat-sobat Mimbi ya, kita terus apa sih istilahnya, kita kampanyekan gerakan untuk kita persiapan prekonsepsi ini gitu ya. Periksa HB-nya. Terus lagi biasanya di Dinas Kesehatan setahu saya juga punya program untuk remaja, bahwa setiap remaja di apa sih istilahnya tuh kita berikan tablet tambah darah 1 kali 1 minggu untuk pencegahan anemia. Gitu. Jadi pada saat remaja minum tablet tambah darah 1 kali 1 minggu. Nanti pada saat catin periksa screening nih, HB-nya berapa. Kalau HB-nya normal, alhamdulillah. Kalau HB-nya belum normal atau di bawah normal, artinya dia harus memperbaiki HB-nya dulu, baru nanti proses pada persiapan kehamilan. Seperti itu. Kayaknya kalau Pia pengennya bincangnya panjang kali lebar gitu ya Kak. Kayaknya karena waktunya ya, mungkin besok kita bisa berbincang-bincang lagi. Sedikit nih Kak, pesan dan kesan apa yang ingin Kakak sampaikan untuk Sobat Mimbi yang ada di rumah nih Kak? Baik. Karena sobat-sobat Mimbi ini adik-adik remaja, jadi harapan Kakak memang terkait pencegahan stunting ini, ayo kita berperan, mengambil peran kita masing-masing. Kalau di remaja minimal untuk diri sendiri. Jadi tolong persiapkan dirinya, jaga jangan sampai anemia, agar nantinya remaja-remaja ini begitu menjadi orang tua, merencanakan kehamilannya, dapat hamil dengan sehat dan melahirkan dengan sehat, sehingga melahirkan generasi-generasi yang berkualitas dan bukan generasi yang stunting. Benar banget. Oke, kayaknya sekian dulu ya, karena emang waktu kita yang terbatas. Semoga kita bisa besok bisa berjumpa lagi. Kita mungkin via tergantung Sobat Mimbi ya. Kalau kita kayak diundang lagi gitu ya kan. Kalau rame bisa part 2 gitu ya. Bener banget dong. Kayaknya harus rame gak sih? Oke, Sobat Mimbi yang ada di rumah jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share ya, agar rame, agar kita bisa lanjut ke part 2. Karena
di mana lagi ya kan? 400 gitu ya. Agak 400 ya. Tapi boleh sih, emang sekarang ini tergantung kekuatan dalam Minbi sih. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih Kak Alti sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Katanya, nyatanya ya gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.